Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. 5 manfaat rebusan daun meniran, bray. Nah, yang pertama, membantu mengatasi batu ginjal. Yang kedua, mengatasi luka lambung. Biasanya ada bakteri pada lambung kita. Yang ketiga, meningkatkan fungsi hati. Yang keempat, membantu meredakan asam urat. Nah, yang kelima, berpotensi menurunkan tekanan darah, bray. Nah, biasanya daun meniran ini banyak di sekitar rumah-rumah kita, bray. Ya, jarang terjadi kita bisa melakukan hal-hal yang sepele seperti ini, padahal manfaatnya luar biasa banyak sekali. Jangan asal makan pisang, bray. Beda tingkat kematangannya, beda pula manfaatnya. Yang pertama, hijau. Nah, bagi yang hijau ini cocok untuk penderita diabetes. Yang kedua, hijau kekuning-kuningan, cocok bagi orang yang sedang diet. Yang ketiga, kuning, bray. Jika sudah kuning, cocok dimakan setelah olahraga tentunya. Yang keempat, yaitu kuning berbintik-bintik. Nah, adapun sudah kuning berbintik-bintik seperti ini adalah tinggi antioksidannya. Yang kelima, coklat. Nah, apabila pisangnya sudah coklat, kandungan gula dan antiinflamasinya itu sangatlah tinggi, bray. Kalau yang bagi penderita diabetes, jangan makan pisang yang sudah coklat. Bola sepak Piala Dunia namanya Al-Rihla, bray. Nah, sebelumnya memang beredar bahwa dibuat di Madiun, Jawa Timur pada PT Global Way Indonesia. Memang benar adanya, bray. PT tersebut mitra resmi dari Adidas untuk memproduksi souvenir Piala Dunia Qatar tahun 2022. Jadi kalau memang netizen, ya sebenarnya memang dia membuat bola Al-Rihla tersebut, cuman itu hanya replikanya saja atau souvenirnya saja, souvenir gitulah ya. Tapi kan tetap Al-Rihla gitu. Nah, kalau yang dipakai pada Piala Dunia itu dari Pakistan dan Cina. Pakistan 70% dan Cina 30%. Itu yang dipakai ketika bermain bola, bray. Tapi tetap kan Al-Rihla juga dibuat di Madiun, Jawa Timur. Gitu, bray. Keunikan trofi Piala Dunia. Yang pertama, peta Indonesia tepat sekali terukir di atas kepala Dewi Naik yang sedang megang kepala bola dunia, bray. Secara tidak langsung bahwa Indonesia tersorot di situ karena mempunyai banyak potensi, bray. Sehingga kita sebagai orang Indonesia harus menjaga potensi-potensi tersebut yang ditakutkan nanti akan menjadi perebutan seluruh orang di dunia. Yang kedua, trofi pertama itu pemahatnya asal Prancis, bray. Namanya Abel Laftur. Cuman ada beberapa waktu lalu itu hilang. Nah, lalu dibuat kembali pada tahun 1974 asal orang Italia, bray. Namanya Silvio Gazzaniga. Nah, cuman waktu jika juara dunia akan hanya diberikan replikanya saja, karena yang asli itu semuanya adalah emas. Jika replikanya tersebut hanya terbuat dari perunggu berlapis emas, bray. Cuman di saat perayaan di tengah lapangan itu tetap yang asli. Gitu, bray. 4 bisnis pertanian yang minim rugi dan menjanjikan, bray. Yang pertama, kacang sancaici. Kenapa kacang sancaici? Dikarenakan jika menanam itu sistem kontrak selama 10 tahun, bray. Jadi harganya stabil selama 10 tahun. Yang kedua, vanili. Nah, vanili ini adalah untuk pembuatan pengharum makanan dan bahkan harganya mencapai puluhan juta rupiah jika sudah kering, bray. Itu stabil sejak tahun 2008 silam. Yang ketiga, singkong. Nah, sejak adanya perumahan dan perkebunan sudah mulai habis, justru singkong
paling stabil, Bray. Yang pertama, buahnya bisa untuk menjadi makanan. Yang kedua, daunnya pun juga bisa menjadi sebuah sayuran. Lengkaplah pokoknya. Yang keempat, kacang tanah. Nah, kacang tanah ini juga sama halnya seperti singkong. Harganya selalu stabil lah gitu, Bray. Gaji guru tertinggi di berbagai negara. Yang pertama ada Uni Emirat Arab, Bray. Gajinya 50 juta hingga 85 juta per bulan. Yang nomor 2 daerah Jepang, Bray. 30 juta hingga 71 juta per bulan. Yang nomor 3 Arab Saudi. 42 juta hingga 57 juta per bulan, Bray. Yang nomor 4 Korea Selatan, 22 juta hingga 37 juta per bulan, Bray. Adapun Indonesia menurut artikel itu nomor 30, Bray ya. Jadi yang guru mungkin sudah tahu berapalah gajinya untuk di Indonesia. Jadi itu ada 4 yang paling teratas untuk gaji guru di berbagai negara. Mantap. 5 bahan alami penyubur rambut yang mudah dijumpai, Bray. Yang pertama, lidah buaya. Mengandung tonik membuat kesuburan pada akar rambut Anda. Yang kedua, yaitu santan. Nah, jika Anda akan mengosirkan di kepala Anda, maka rambut Anda akan menjadi lebih lembut, mengkilap, dan tumbuhnya pun lebih cepat, Bray. Yang ketiga, madu. Nah, jika Anda mengosirkan juga, akar rambut Anda akan lebih kuat, tidak mudah rontok. Dan yang keempat, seledri. Nah, kandungan dalam seledri itu banyak kalsiumnya, zat besi, natrium, dan vitamin A dan B tentunya. Nah, untuk menstimulasikan sehat dan rambut Anda akan menjadi lebih berkilau. Yang kelima yaitu bawang merah. Nah, bawang merah ini ada 2 penggunaannya. Bisa dimakan mentah atau seperti acar, bisa juga dengan dioleskan. Itu fungsinya mencegah rambut Anda rontok, Bray, dan juga cepat tumbuh tentunya. 4 kepribadian berdasarkan jenis rambut, Bray. Yang pertama, keriting. Nah, adapun jika mempunyai teman yang keriting, maka dia adalah orang yang paling ramah, murah hati, mempunyai jiwa yang berapi-api. Jika melakukan sesuatu, dia akan lebih cepat, cuman sulit fokus ketika dia melakukan sesuatu tersebut. Ketika lama-lama akhirnya ya cepat bosan lah ya. Yang kedua, bergelombang. Maka dia adalah orang yang paling kreatif dan inovatif. Tapi berhati-hati kalau dia harus dijaga perasaannya, Bray. Mudah sakit hati orangnya. Yang ketiga, panjang dan lurus. Nah, orang jika mempunyai rambut panjang dan lurus, dia adalah pemikir hebat, Bray. Dia akan mengutamakan logika, itu baginya adalah sangat penting. Nah, yang keempat, jika mempunyai teman yang botak, maka dia adalah orang yang paling baik hati, ceria, dan romantis tentunya. Seniman asal Azerbaijan yang juga pelukis dekoratif namanya Tunzale Mamedzadeh berhasil menulis ulang atau menyalin isi Al-Quran ke atas lembaran kertas sutra berwarna hitam. Dia menghasilkan waktu lebih dari 3 tahun lamanya, Bray. Nah, proyeksi seni yang dimulai sejak tahun 2013 tersebut dilakukannya setelah mengetahui Al-Quran tidak pernah disalin ke atas lembaran sutra. Dia mulai bekerja pada lembaran berukuran 11,4 dikali 3 cm. Dia menggunakan tinta berwarna emas yang membuat karya tersebut jadi semakin lebih indah, Bray. Mantap kan?